Shalom adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online GKRI Mojorejo. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, biarlah Engkau menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, siap memuji Tuhan? Siap ya? Kakak ajak kalian semua bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu I Love You Jesus. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Ya, minggu ini kita masih berbicara tentang berbuah. Nah, adik-adik minggu lalu sudah dikasih tahu kan sama Bu Endah, bagaimana sih salah satu cara supaya kita bisa berbuah? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya, salah satu caranya yaitu dengan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan sama-sama bersiap mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Titus. Yuk, kita mau nyanyikan dulu satu lagu. Firman Tuhan ada di hatiku. Alkitab, lalu ku baca, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah,
selamat sore anak-anakku sekalian. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Silakan tundukkan kepala dan kita tujukan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Di kesempatan ini kami mau kembali bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Kami mau Tuhan memberkati kami dan biarlah Tuhan senantiasa menerangi hati kami dengan firman-Mu. Amin. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Puji Tuhan ya, kalian sudah melewati ujian tengah semester dengan baik. Putih itu yakin kalian mendapatkan nilai yang luar biasa. Karena kalian selain berusaha juga ada penyertaan Tuhan yang memberkati kalian. Nah, untuk sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan lagi. Ayo disiapkan Alkitabnya dan silahkan dibuka Yohanes 15 ayat 4. Bu Titus tunggu ya, silakan dibuka Yohanes 15 ayat 4. Bu Titus bacakan begini firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya anak-anakku sekalian, untuk sore hari ini Bu Titus mau menceritakan sebuah dongeng ya. Dongengnya seperti ini. Ya, di sebuah hutan yang sangat lebat ada dua sahabat yaitu monyet dan kura-kura. Setiap hari mereka bermain bersama, makan bersama, jalan-jalan bersama. Saling berkunjung ke rumah masing-masing, gantian ya anak-anak ya. Nah suatu hari monyet ingin sekali berkunjung ke rumah kura-kura. Kemudian datanglah monyet ke rumah kura-kura. Tapi sayang, ya rencana mereka gagal untuk jalan-jalan karena apa? Karena tiba-tiba hujan turun sangat deras. Lalu kura-kura berkata, enggak usah sedih monyet, enggak apa-apa kita bermain-main di sini. Kita berbincang-bincang, kita bercerita, kita bercanda di rumah saja, enggak apa-apa. Nah akhirnya anak-anak mereka berdua bercerita banyak hal sampailah pada satu rencana mereka ya yang disampaikan oleh monyet. Kura-kura sahabatku, bagaimana kalau besok kita akan menanam pisang? Oh ini rencana yang bagus, saya setuju. Nah setelah hujan reda, monyet pulang, malam itu mereka tidur dengan nyenyak. Esok harinya mereka bertemu lagi dengan rencana akan menanam pohon pisang. Mulailah mereka mencari bibit pohon pisang. Ya, mereka mencari sekeliling rumah mereka ya, karena rumahnya memang sangat berdekatan. Dan benar tidak lama mereka menemukan satu batang pisang yang masih belum keluar buahnya. Kok cuma satu? Oh enggak apa-apa kata monyet. Ini kita bagi dua saja. Ya, silahkan kamu pilih kata monyet. Kura-kura memang rendah hati anak-anak ya. Akhirnya kura-kura mempersilahkan monyet untuk memilih terlebih dahulu. Monyet bilang, aku pilih yang bagian atasnya saja. Sebentar lagi pasti pisangku akan berbuah. Ya bolehlah kalau gitu
bagianku yang bagian bawah ya, yang ada akarnya. Anak-anak, mulailah dua sahabat ini menggali tanah supaya subur ya. Dicari tempat yang gembur, di mana di situ juga banyak bekas-bekas daun-daun yang sudah mulai membusuk itu kan seperti pupuk ya. Ditanam di sana. Kemudian mereka juga rajin menyiram. Mereka rajin kalau misalnya ada rumput-rumput liar dicabut. Supaya apa? Pikiran mereka supaya pohon pisang yang ditanam itu bertumbuh dan segera berbuah. Tapi ada yang berbeda. Apa kira-kira ya yang berbeda? Ternyata pohon yang ditanam kura-kura ini menjadi pohon pisang yang tumbuh subur ya, besar, menjadi tinggi. Sebaliknya yang ditanam monyet lama-lama membusuk dan kering dan mati. Ya, monyet sedih. Tapi oleh karena kura-kura ini baik hati, enggak usah bersedih monyet. Lihatlah pohon pisang ini nanti juga akan berbuah, kita akan makan bersama-sama. Ya, bulan berganti bulan ya. Akhirnya pohon pisang yang ditanam kura-kura ini berbuah dan buahnya sangat bagus, sangat besar-besar dan banyak. Sampai pada akhirnya pohon pisang kura-kura ini menjadi matang siap untuk dimakan. Nah, anak-anakku sekalian, Bu Titus mau bertanya kepada kalian. Apa sebabnya pohon pisang yang ditanam oleh monyet tadi mati? Sedangkan pohon pisang yang ditanam oleh kura-kura tadi menjadi bertumbuh dan berbuah. Ya, betul sekali. Pohon pisang kura-kura dia punya akar, ya ketika ditanam akarnya ini bertumbuh dan itu membuat pohon pisangnya juga berkembang dan berbuah. Sekarang apa yang dapat kita pelajari anak-anakku? Jelas sekali ya, seperti firman Tuhan yang kita baca tadi. Ya. Pohon itu tidak bisa berbuah sendiri kalau dia tidak tumbuh dan tinggal di dalam pokoknya atau batangnya. Ya. Hidup kita juga demikian. Tuhan mengharapkan supaya kita ini berbuah dan dapat dinikmati orang-orang di sekitar kita. Buah kita apa saja? Ya, minggu lalu kalian kalau ingat Bu Endah mengajarkan kepada kalian ada 9 buah roh ya. Bisa kalian sebutkan di sana. Nah, itu yang diharapkan oleh Tuhan. Kita harus berbuah kasih, kita harus berbuah kesabaran dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita disebut sebagai anak-anak yang bertumbuh dan berbuah. Dan itu tidak mungkin bisa kita hasilkan sendiri kalau kita tidak tinggal dalam pokok kita atau batang kita. Yaitu siapa anak-anak? Betul ya, Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah pokok kita. Sementara kita masih tinggal di dalam pokok itu, pastilah kita akan menjadi anak-anak yang menjadi berkat, menjadi anak-anak yang berbuah lebat. Puji Tuhan. Baik anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan berdoa lagi. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kasih Tuhan kami boleh lagi belajar firman Tuhan. Berkati kami semua, anak-anak-Mu yang masih harus belajar dari rumah. Dan bahkan ada juga teman-teman yang sudah harus tatap muka ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Dan berikanlah kami semua kesehatan.
Berkati pula orang tua kami ya Bapa, dalam pekerjaan, dalam usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami, pemerintahan kami. Demikian juga gereja kami ya Bapa. Kami rindu anak-anak sekolah minggu juga boleh beribadah tatap muka. Kiranya Tuhan juga memberkati dan satu saat nanti kami boleh bersama-sama berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak sekolah minggu ini, guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak yang membantu dalam pelayanan, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, luar biasa ya firman Tuhan kita hari ini. Ingat ya adik-adik, untuk kita bisa berbuah, kita harus tinggal dan hidup di dalam Tuhan. Kayak gitu ya. Ada yang masih ingat gak ayat hafalan kita minggu lalu yang dikasih sama Bu Endah? Tentang buah roh. Ingat ya, Galatia 5 ayat 21 sampai 22. Dihafal, minggu depan akan ditanya. Oke, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Sambil kita kumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Terima kasih persembahannya adik-adik. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami ya Bapa. Tadi kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini boleh digunakan untuk pelayanan-Mu khususnya di gereja kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau sertai kami, tolong kami, lindungi kami ya Tuhan Yesus dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai, kita ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dadah. Hai teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!